Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuryani Marhama dengan nomor NPM 201111000123 dari Prodi PGMI kelas E dengan mata kuliah Akidah Akhlak, dosen pengampu Bapak Muhisam MPDI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Akidah Akhlak. Baik, di sini saya akan menerangkan ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kalimat thayyibah dan bagaimana cara pengimplementasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita awali dengan apa sih kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah yaitu dalam bahasa disebut dengan perkataan yang baik. Dalam Islam, kalimat thayyibah adalah ucapan yang mengandung kebaikan dan kebenaran yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Perumpamaan kalimat thayyibah secara keseluruhan dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Ibrahim ayat ke-24 sampai dengan ayat ke-26 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin yaslauha sabitu wa fara'uha fis sama'i tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha wa yadribullahu amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisati ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Artinya, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buah pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang akarnya dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Implementasi perumpamaan kalimat thayyibah secara keseluruhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai seorang muslim harus mengucapkan perkataan atau kalimat-kalimat yang baik. Jangan mengucap kalimat-kalimat yang kasar. Kalimat-kalimat yang baik contohnya yaitu seperti mengucap kalimat thayyibah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah, astagfirullah, dan lain sebagainya. Kalimat yang baik itu sama seperti dengan pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Dan apabila kita mengucap kalimat-kalimat yang buruk, contohnya seperti dengan menyebut nama hewan atau dengan menyebut kata-kata kasar, itu sama halnya dengan pohon yang dicabut akarnya dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi kita harus selalu mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ingat, kalimat-kalimat yang baik yang keluar dari mulut kita itu merupakan doa. Kalimat subhanallah atau disebut juga dengan kalimat tasbih yang artinya maha suci Allah. Kalimat subhanallah ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat An-Nur ayat 41. Surat An-Nur ayat ke-41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anallaha yusabbihu lahu man fis samawati safat. Kulun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimum bima yaf'alun. Artinya, tidakkah engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Implementasi kalimat subhanallah di dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat subhanallah diucapkan ketika merasa heran terhadap sikap atau perilaku ketika kita melihat atau mendengar perkataan yang tidak pantas bagi Allah. Contoh yang menunjukkan perilaku subhanallah yaitu terdapat seorang teman yang satu bilang begini,
Kenapa sih Allah selalu memberikan saya cobaan dengan cara menimpahkan musibah kepada saya? Lalu kawannya pun menjawab, Subhanallah, kamu tidak boleh begitu, Maha Suci Allah. Apa yang telah ditimpakan kepada kamu itu merupakan hal yang baik yang diberikan Allah kepada kita. Kalimat thayyibah Alhamdulillah. Alhamdulillah sendiri memiliki makna yaitu segala puji bagi Allah, di mana kalimat Alhamdulillah ini merupakan kalimat pujian yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rasa syukur terhadap karunia serta nikmat yang telah diberikan kepada hambanya. Implementasi penerapan kalimat Alhamdulillah di dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kita mendapat hadiah, kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Seperti kita mendapat rezeki, itu ya kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Bahkan badan yang sehat pun kita harus mengucapkan Alhamdulillah, karena dengan izin Allah kita diizinkan memiliki badan yang sehat. Kalimat istighfar yaitu dengan lafaz Astagfirullahaladzim yang memiliki arti aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar Astagfirullahaladzim ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 199, berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Summa akidu man haitsu aqadan nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, kemudian bertolaklah kamu dari tempat banyak orang yang bertolak Arafah dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Implementasi kalimat istighfar dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat istighfar astagfirullah diucapkan ketika melakukan kesalahan atau ketika melakukan dosa. Bahkan ketika lupa kita dianjurkan untuk mengucap astagfirullahaladzim. Lalu zikir pagi dan petang itu terdiri dari kalimat astagfirullahaladzim, dan setelah sholat fardu pun kita dianjurkan untuk berzikir, salah satu diantaranya dengan lafaz astagfirullahaladzim. Kalimat thayyibah ta'awuz yaitu dengan lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang memiliki arti aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kalimat thayyibah ta'awuz ini dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 98. Tepat di dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Arti dari surat An-Nahl 98 yaitu, maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Implementasi kalimat ta'awuz di dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat ta'awuz itu disunahkan dibaca sebelum membaca Al-Quran, yaitu yang kedua dibaca ketika kita memasuki suatu tempat seperti kebun, di mana di situ terdapat banyak syaitan yang bersarang, maka kita dianjurkan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim agar kita dapat dilindungi oleh Allah dari syaitan yang terkutuk. Keutamaan membaca kalimat ta'awuz ini yaitu yang pertama tentunya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kalimat Masya Allah yaitu dengan arti apa yang dikehendaki Allah maka hal itulah yang terjadi. Kalimat Masya Allah ini dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu tepatnya di dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Al-Kahfi ayat 39 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula isdaholta jannataka kulta masya Allah la haula wala quwata illa billah. In taroni anna aqala minka malau walad, yang artinya, dan mengapa engkau ketika memasuki kebunmu tidak mengucap Masya Allah la haula wala quwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripada dirimu.
implementasi kalimat Masya Allah di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat ciptaan Allah yang begitu mengagumkan. Contohnya pemandangan yang begitu indah, dan seketika itu kita mengucapkan lafaz Masya Allah. Begitu megahnya, begitu indahnya ciptaan Allah, dan akan selalu indah dan akan tetap indah abadi selamanya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.